Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan bersama menyatakan pengakuan di dalam hati kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersama-sama datang kepada Tuhan, bertelut di hadapan Tuhan, disitulah kita beroleh ketenangan. Demikian isi dari nyanyian yang bersama akan kita pujikan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidup. Mari serukan pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan. Kita akan ulang refrennya. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu
hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih, kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas setiap kasih dan penyertaan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga ucapan syukur kami pada saat ini berwujud. Kami mempersembahkan kehidupan kami di dalam peribadahan ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik peribadahan yang dilaksanakan di gereja maupun ibadah yang diadakan di rumah jemaat masing-masing. Demikian Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami banyak sekali dosa dan kesalahan, di mana kami belum bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kebenaran-Mu. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga peribadahan kami sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam penyertaan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Di dalam kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. mari resapi firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkaulah yang menaungi kami di dalam kuat kuasa firman-Mu, sehingga kami terus diteguhkan, dikokohkan ketika kami menjalani hari-hari kami, ketika firman-Mu menjadi terang, menjadi pelita, menjadi pedoman atas kami. Oleh karena itu, ketika kami akan dengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus, Engkau yang akan membuka hati, jiwa, pikiran dan hidup kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi atas kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan yang akan mewartakan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan diwartakan sesuai dan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Allah, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita kali ini adalah berlindung dalam naungan Gembala sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak asing dengan satu pujian yang berjudul "Tuhan adalah Gembalaku". Saya ingin menyanyikan untuk saudara-saudara semua. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara, saya bisa pujian ini mulai dari SD. Ada guru sekolah minggu yang mengajarkan kepada saya. Ketika kita mendengarkan pujian ini, apa yang kita rasakan di dalam hati kita? Tentu ketika kita mendengarkan pujian ini, hati kita sungguh-sungguh dikuatkan dan terhibur. Akan tetapi ketika kita mendengarkan bacaan yang kita renungkan pada saat ini, bahwa situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, domba-domba tidak hanya bertemu dengan seorang gembala yang sejati, tetapi ternyata domba di dalam bacaan kita juga harus dihadapkan dengan bahaya. Ada gambaran tentang pencuri yang mengancam kehidupan para domba yang berada di kandang. Karena pencuri itu akan berusaha masuk ke kandang, memanjat pagar atau memanjat tembok, lalu masuk di dalam kandang dan mengambil domba-domba yang ada, serta akan membunuh dan membinasakan domba-domba itu. Tetapi gembala yang sejati tidak akan membiarkan domba-dombanya dalam bahaya.
Karena cintanya yang begitu besar kepada sang domba, gembala yang sejati senantiasa akan menjaga, senantiasa akan melindungi domba-dombanya, supaya domba-dombanya ini aman dari bahaya. Lalu bagaimana supaya domba-domba bisa aman di dalam perlindungan dan pemeliharaan sang gembala sejati? Domba harus selalu dengar-dengaran. Domba harus selalu mengikuti sang gembala sejati. Karena ketika domba tidak bernaung pada gembala sejati, tentu perlindungan, pemeliharaan dari sang gembala tidak akan dirasakannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sampai dengan saat ini kita semua, juga seluruh masyarakat Indonesia, masih merasakan kondisi yang dirasa masih cukup membahayakan. Bahkan kalau di Ngatirjo ini, termasuk kecamatan yang beberapa waktu lalu dilaporkan terbanyak yang disebut positif. Menghadapi kondisi ini terkadang sebagai manusia merasa tertekan. Kita ingin bekerja tetapi ternyata terbatas kondisi yang ada. Kita mau bepergian, ternyata ini juga masih ada larangan. Mau beraktivitas dengan berbagai macam hal, orang merasakan cemas, was-was, dan khawatir. Bahkan himbauan untuk bekerja, himbauan untuk beribadah di rumah, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu juga terus disampaikan dan dihimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, di sisi yang lain, dunia usaha pun banyak mengalami kondisi yang menyedihkan, mengalami pailit, sehingga roda perekonomian terasa mengalami perlambatan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, ketika kita juga menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini? Apakah lalu kita merasa kecewa? Apakah lalu kita merasakan putus asa? Dan kemanakah kita akan bernaung untuk mencari pertolongan ketika bahaya, ketika tekanan itu menghimpit kita? Firman Tuhan pada saat ini sungguh menguatkan dan menghibur kita. Memang bahaya itu selalu ada, tetapi kita diajak untuk berlindung. Kita diajak untuk terus bernaung kepada Sang Gembala sejati, yaitu Kristus. Dan kita harus percaya bahwa dalam kondisi apapun, Dia yang menjadi Gembala sejati selalu mengasihi kita, mencintai kita, dan Dia sanggup menaungi kita, menjaga dan memelihara kehidupan kita. Mari kita terus kuatkan doa-doa bersama dengan keluarga kita masing-masing, dan terus beribadah sekalipun dilaksanakan di rumah masing-masing. Jemaat yang terkasih, sekalipun kita sendiri juga sedang menghadapi tekanan, bahkan mungkin bahaya, namun Tuhan yang mengasihi kita, Dia juga menginginkan kita di tengah kondisi yang terjadi pada saat ini untuk tidak berhenti mewujud nyatakan kasih dan kebaikannya, yakni melalui kepedulian, perhatian bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin tidak mudah untuk mewujudkannya, saudara-saudara, karena kita sendiri juga sedang menghadapi tekanan ini. Namun jika di tengah kondisi yang baik orang bisa berbuat kebaikan, itu adalah biasa. Tetapi yang luar biasa adalah ketika sama-sama sedang menghadapi kondisi yang sulit, namun tetap bisa mewujudkan kepedulian, mewujudkan perhatian.
Inilah yang luar biasa. Mari kita terus mempercayakan hidup kita kepada Allah sebagai gembala sejati, bahwa Dia selalu memelihara hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama memasuki doa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, di tengah situasi dan kondisi yang sampai dengan saat ini masih terjadi, dengan adanya wabah virus corona. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada kami, bahwa Engkaulah yang menjadi gembala sejati, yang senantiasa akan menjaga kami, menaungi kami dan melindungi kami dari setiap mara bahaya dan pencobaan. Demikian juga Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk memelihara hidup kami. Sesulit apapun kondisi saat ini, Engkau berkuasa menyatakan kasih karunia dan anugerah-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan percaya kami ingin menaikkan doa-doa kami. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, yang sampai dengan saat ini terus berupaya untuk menanggulangi adanya wabah virus corona. Engkau akan memberikan kekuatan, kepandaian, dan kemampuan kepada para medis untuk terus berupaya menemukan vaksin, dan akhirnya vaksin tersebut bisa dikembangkan yang bisa digunakan untuk mengatasi adanya wabah virus corona ini. Demikian Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Presiden sampai dengan pemimpin yang ada di daerah-daerah, Engkau sendiri yang memberikan hikmat-Mu sehingga terus bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya, menjalankan roda pemerintahan pada saat ini dengan sebaik-baiknya. Sekalipun situasi dan kondisi yang tidak begitu menguntungkan, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini, untuk menolong kami, untuk mengangkat kami, dan memulihkan kondisi kami. Demikian juga kami menyerahkan bangsa-bangsa di dunia yang juga terdampak adanya wabah ini. Tuhan akan memberikan pertolongan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu di GKJ Ngadirjo ini Tuhan, mulai dari anak-anak yang masih balita, anak-anak yang bersekolah, demikian juga para muda, warga dewasa dan adioswa. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa akan menggenggam dengan kuat kuasa tangan Tuhan yang penuh dengan berkat, sehingga kekuatan dan kesehatan akan Tuhan limpahkan. Sukacita dan damai sejahtera sungguh-sungguh dialami oleh setiap keluarga. Karena Engkaulah yang senantiasa memelihara setiap keluarga dan memberikan berkat kecukupan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Tuhan, kami juga menyerahkan setiap tugas pelayanan yang ada di gereja milik-Mu. Engkau sendiri yang senantiasa menata, mengatur, dan memberkati. Sekalipun pada saat ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal, tetapi kami percaya bahwa Engkau sendiri yang senantiasa akan menjaga, Engkau sendiri yang senantiasa akan menguatkan iman percaya setiap anak-anak Tuhan, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang bisa dikerjakan dan dilakukan, juga akan Tuhan pakai menjadi sarana Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan untuk memelihara iman seluruh warga jemaat. Tuhan, kami menyerahkan untuk rumah sakit
dimanapun berada, termasuk di lingkungan kami ini, yang juga berupaya untuk mengobati pasien, baik yang mengalami sakit penyakit secara umum, demikian juga untuk mengobati pasien yang terdampak adanya coronavirus. Tuhan sendiri yang senantiasa menaungi dan menjaga para medis, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya untuk melayani sesama yang menderita. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan mendengar dan memberkati setiap seruan kami pada saat ini. Karena apa yang kami naikkan, kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala sejati. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan terus menyerahkan kehidupan kita di dalam janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menjaga, menyertai, dan menolong kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulang pujian ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari terus percayakan hidup kita di dalam pemeliharaan naungan dan penjagaan Sang Gembala sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan akhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.